Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Mari kita bersyukur kepada Allah. Apapun keadaan kita hari ini, kenikmatan yang Allah berikan lebih banyak dari yang kita minta. Maka tidak patut keluar dari lisan seorang muslim kecuali kalimat Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Dan andai hari ini ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi hati kita, Rasulullah telah memberikan kita contoh untuk mengucapkan satu kalimat Alhamdulillahi ala kulli hal. Maka seorang muslim keadaannya membahagiakan atau keadaannya menyedihkan, yang keluar dari lisannya adalah kalimat Alhamdulillah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, semoga kita masih diizinkan untuk menikmati milieu ibadah di bulan ini sampai kita mendapatkan derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita kembali menuntut ilmu, kita kembali mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan belajar tentang seekor lalat dan perbuatan syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tariq bin Syihab. Dikatakan oleh para ulama bahwa hadis ini adalah hadis mursal sahabi, mauquf sahabi, atau hadis yang hanya sampai kepada sahabat. Namun para ulama memperbolehkan untuk kita mengambil pelajaran darinya. Bagaimana kisahnya? Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan di dalam hadis ini, suatu hari datang dua orang laki-laki yang ingin melintas di sebuah tempat. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang laki-laki ini untuk melewati tempat ini. Penjaga tempat itu berkata kepada dua laki-laki ini, "Hai kalian berdua tidak boleh melewati tempat ini kecuali kalian memberikan persembahan kepada berhala-berhala yang ada di tempat kami." Laki-laki pertama pun menjawab, "Kami tidak membawa apa-apa. Bagaimana kami akan mempersembahkan persembahan untuk berhala yang Anda maksud?" Kemudian laki-laki penjaga ini mencoba membujuk. "Berikanlah pengorbanan, berikanlah tumbal, korbankanlah pengorbanan walaupun itu hanya dengan seekor lalat." Lalu laki-laki yang pertama mengatakan, "Oke, baiklah." Kemudian atas izin Allah datanglah seekor lalat, ditangkap oleh laki-laki ini dan dipersembahkan kepada berhala di tempat itu. Singkat cerita, karena perbuatan laki-laki ini dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Mengapa saudaraku? Ia mempersembahkan sesuatu bukan untuk Allah, melainkan untuk pesaingnya Allah, untuk sekutunya Allah, dan berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang penjaga ini berkata kepada laki-laki yang kedua, "Sekarang giliranmu. Kalau engkau ingin melewati tempat kami, maka engkau harus memberikan persembahan terbaik bagi kami. Engkau tahu, aku seperti dia, aku tidak membawa apa-apa." Kemudian laki-laki penjaga ini berkata, "Persembahkanlah untuk kami meskipun hanya dengan seekor lalat." Tapi laki-laki kedua ini tegas, "Demi Allah, aku tidak akan memberikan sesuatu, mempersembahkan sesuatu kecuali untuk Allah Azza wa Jalla." Maka penjaga tempat ini pun geram dengan perbuatan laki-laki ini. Dan diriwayatkan di dalam hadis ini, kemudian laki-laki penjaga ini membunuh laki-laki yang tidak mau memberikan persembahan itu. Dan atas perbuatan mulia ini, laki-laki ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Saudaraku, ini tentang lalat. Ini tentang hewan yang selama ini kita abaikan. Mungkin kalau datang ke tempat kita, kita ambilkan sapu lalu kita pukul. Hewan yang pernah kita anggap, hewan yang tidak pernah kita hargai. Bahkan itu adalah lalat yang menjijikkan, lalat yang membawa penyakit, lalat yang membawa mudarat. Tapi tahukah pelajaran apa yang Allah ingin berikan lewat cerita ini? Sesungguhnya kita tidak boleh menyepelekan keburukan walaupun keburukan itu sekecil lalat. Apalagi perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Kita sudah tahu banyak ulama menjelaskan Allah tidak mengampuni dosa syirik kecuali yang berbuat syirik itu bertaubat kepada Allah sebelum kematiannya. Maka saudaraku, hati-hati. Kita mau pergi, ada cicak jatuh, kita mengurungkan niat kita karena kita beranggapan kalau mau pergi kejatuhan cicak kita mau sial. Atau kita beranggapan ketika mata kita bergerak sedikit, bahasa Wonosobonya kedutan,
kita akan menangis karena sesuatu. Atau ketika kita bermimpi gigi kita yang atas tumbang, kita berpikir bahwa akan ada keluarga kita yang meninggal. Masya Allah, inna lillah, itu semuanya perbuatan yang tidak ada dasarnya di dalam agama kita. Maka berhati-hatilah saudaraku, yang memberikan manfaat adalah Allah. Dan kita punya doa-doa untuk mencegah kemudaratan itu datang kepada diri kita. Bukan karena benda, bukan karena bacaan yang tidak ada tuntunannya, bukan purnya karena ajian-ajian atau benda-benda yang kita percayai bahwa benda itu memiliki kekuatan keramat. Maka berhati-hatilah, ada seorang yang masuk surga gara-gara lalat dan ada seorang yang masuk neraka gara-gara lalat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sesungguhnya orang yang berbuat baik, walaupun perbuatan itu sekecil biji zarah, ia akan mendapatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbuat buruk, walaupun keburukannya itu hanya sekecil biji zarah, ia akan mendapati keburukan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, jangan sepelekan dosa, apalagi itu dosa syirik, walaupun dosa itu kita anggap remeh. Bukankah sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil? Allah lebih senang dengan seorang yang banyak salah, lalu ia datang bertaubat kepada Allah mengislah dirinya, daripada orang yang merasa solih tetapi ia tidak pernah merasa memiliki kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah solih dan teruslah mengislah diri sampai kita tidak menyepelekan dosa-dosa meskipun dosa itu kecil. Demikian saudaraku, semoga ada hikmah dari kisah lalat ini sehingga kita menjadi orang-orang yang takut kepada dosa dan selalu senang, bersemangat untuk mengerjakan kebaikan walaupun kebaikan itu kecil di mata manusia, semoga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min saghirin min amalin saghirin yukabbiruhun niyah wa kam min amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal besar di sisi Allah menjadi kecil karena rusaknya niat. Dan betapa banyak pekerjaan yang kecil di sisi Allah nilainya menjadi besar karena solihnya, lurusnya dan baiknya niat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.